Halo everyone, pada kesempatan kali ini channel Smart Kimia akan membahas tentang penilaian akhir semester kelas 10, yaitu pembahasan latihan soal part 3-nya. Untuk soal sudah saya taruh linknya di deskripsi box sehingga kalian bisa mendownload soalnya, kemudian bisa dikerjakan terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau belum. Setelah mengerjakan soal latihan tersebut, kalian bisa melihat video pembahasan pada channel Smart Kimia ini, yaitu part satunya dan part 2-nya itu sudah saya cantumkan linknya di deskripsi box. Nah, ini adalah part 3-nya, yaitu part terakhir, yaitu membahas soal latihan nomor 31 sampai 35 untuk pilihan ganda dan juga uraiannya nomor 36 sampai dengan 40. Ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya jika kalian sudah menekan tombol lonceng notifikasinya ya. Dan juga kalian jangan lupa jika memang video ini bermanfaat bisa tekan like dan juga share ke teman-teman kalian. Nah, langsung saja ke pembahasan soalnya, yaitu pembahasan soal yang pilihan ganda terlebih dahulu ya, yaitu nomor 31. Nah, soal nomor 31 adalah seperti ini ya. Konfigurasi elektron unsur X sebagai berikut ya. Ada 1s, berarti ini 1s2, 2s2 ya, karena ini elektronnya 2, ini juga elektronnya 2. Kemudian ini 2p6 ya, ini 2p6 ya, karena ini ada 6, kemudian 3s2, 3p6 gitu ya. Kalau ini saya lengkapi di sini berarti 2 ya. Kenapa 2? Karena pada orbital S ini isinya 2. Di sini juga 2 ya, ini 2. Kemudian ini 6 ya, saya lengkapi di sini 6. 6 ya. Kemudian ini S ya, ini isinya 2 ya, 2 elektron, 2. Kemudian P ini elektronnya sejumlah 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 3p4 gitu ya. Oke, nah dalam sistem periodik unsur tersebut terletak pada ya baik untuk menentukan letak dari unsur tersebut kita berarti menentukan periode dan golongan. Di mana untuk menentukan periode ingat ya bahwa periode itu adalah kulit tertinggi. Kalian bisa perhatikan di sini ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, kulit ketiga berarti yang tinggi itu kulit berapa? 3 ya. Maka di sini dia berada di periode 3. Ya, periodenya adalah periode 3. Ya, kemudian untuk menentukan golongan kalian bisa ambil di sini ya. Di sini 4P ya, saya tuliskan dulu 4P. Nah, jika dia berada di orbit subkulit P, maka nanti dihitung golongannya mulai dari 3A ya. Di sini sudah pernah saya jelaskan mengenai penentuan periode dan golongan di video sebelumnya, sudah ada ya. Nanti bisa dicek di channel Smart Kimia ini. Nah, berarti kalau dia di sini mulainya dari 3A, maka dihitung sebanyak 4 ya, sebanyak 4 kali karena elektronnya di sini jumlahnya 4. Berarti kita mulai ya menghitungnya ada 4, mulainya 3A. Berarti 3A, 4A, 5A, 6A. Maka di sini dia berada di golongan 6A. Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti periodenya 3, kemudian golongannya 6A. Berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Atau di sini bisa kalian gunakan juga ya dengan cara lain. Di sini dia S2 kemudian P4. Nah, 2 dan 4-nya ini ditambahkan 2 tambah 4 kan 6 ya. 2 tambah 4 6 berarti dia berada di golongan 6A. Seperti itu juga boleh untuk menentukan golongan ya. Intinya sama. Jadi boleh menggunakan cara yang ini atau boleh menggunakan cara yang 2 ditambahkan 4 juga boleh gitu ya. Oke, nomor 31 saya kira cukup jelas. Lanjut ke soal nomor 32. Oke, soal nomor 32 ini sebagai berikut ya. Jadi gas mulia atau golongan 8A terdiri dari unsur-unsur di bawah ini ya. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Di sini sudah pernah saya buatkan video mengenai trik untuk memahami ya unsur-unsur apa saja dalam satu golongan. Kalau biasanya saya memahaminya untuk golongan 8A itu heboh negara Arab karena seksi ratunya. Nah, biasanya saya seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sifat keperiodikan di bawah ini yang benar untuk unsur 8A dari atas ke bawah. Oke, nah di sini kalian perlu ingat ya,
bahwa jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Nah, DAE, NE, AR, KR, XERN ini berada dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah ya, yaitu golongan 8A, maka jari-jarinya itu dari atas ke bawah itu juga semakin besar. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, cukup jelas untuk nomor 32, langsung lanjut ke nomor 33. Di sini soalnya adalah diketahui konfigurasi elektron dari dua unsur sebagai berikut. Ki ini AR4S1 dan R ini AR4S2 3D10 4P5. Berdasarkan sifat-sifat periodik dari kedua unsur tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, di sini ya, ini AR itu dia merupakan penyingkatan ya dari konfigurasi elektron, di mana AR ini dia memiliki nomor atom 18 ya, berarti dia elektron dari AR ini juga 18. Nah, kalau kita tuliskan secara lengkap ya di sini ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini itu adalah punyanya AR ya, kemudian lanjutannya 4S1 gitu ya. Nah, untuk menentukan sifat-sifat periodik, kita harus terlebih dahulu mengetahui periode dan golongan. Nah, dari unsur P, di sini dia berada pada kulit yang tertinggi itu adalah kulit 4, berarti dia berada di periode 4, gitu ya. Nah, kemudian untuk golongannya ya, karena dia di sini S1 ya, S1 berarti dia golongannya adalah 1A, gitu ya. Nah, kalau saya buat di sini, misalkan di sini itu golongan 1A gitu ya. Ini 1A gitu ya. Kemudian ini periodenya ya, ini periode 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, kan ada 7 ya. Nah, si Ki ini letaknya di periode 4, berarti di sini ya. Kemudian golongannya 1A, berarti di sini ya. Ini adalah si Ki. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang R ini juga ya. Jadi ini AR berarti 18 ya. Di sini berarti sampai sini itu punyanya si AR, lanjutannya 4S2, 3D10, 4P5. Nah, di sini dia memiliki kulit yang tertinggi yaitu kulit 4. Berarti dia berada pada periode 4. Ya, sama ya. Kemudian golongannya di sini kalian ambil saja P5 ya, P5. Nah, kalau dia berada di subkulit P, maka nanti dihitungnya dari 3A. Nah, dia elektronnya 5, berarti dari 3A sebanyak 5 gitu ya. Berarti kita hitung ya. Jari kalian boleh di ini ya, 5 gitu ya jari kalian. Kemudian kita hitung dari 3A ya. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Berarti dia di sini dia berada pada golongan 7A ya. Nah, kalau saya gambarkan misalkan di sini 1A, kemudian ini 2A misalnya ya. Ini 2A, terus sampingnya kemudian 5A, kemudian 6A. Terus saya tulis ya karena ini tidak cukup ya. Dia berada di periode 4 juga dan golongannya adalah 7A. Berarti dia unsur R itu terletak di sini gitu ya. Karena dia berada dalam satu periode ya, yaitu periode 4 ini ya. Oke, nah sifat yang sesuai untuk unsur tersebut adalah ya, jawabannya adalah E ya. Jadi keelektronegatifan Ki ya ini lebih kecil dari keelektronegatifan R gitu ya. Kenapa? Karena sifat dari keelektronegatifan itu semakin ke kanan itu semakin besar ya, semakin ke kanan semakin besar. Berarti Ki ini lebih kecil dari R. Nah, yang sesuai adalah yang poin E gitu ya. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 34. Ya, di sini diketahui data energi ionisasi pertama unsur-unsur dalam satu periode ya. Nah, urutan unsur-unsur dari kiri ke kanan dalam satu periode adalah oke. Nah, di sini kalian harus ingat kembali tentang bagaimana sifat keperiodikan, di mana energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Nah, di sini diminta susunannya dari kiri ke kanan, berarti ke kanan semakin besar. Maka di sini kalian lihat ya energi ionisasinya yang paling pertama berarti yang paling kecil dulu kan ya, berarti ini ya, ini pertama berarti R dulu, kemudian setelah itu ini ya Ki ya, berarti R Ki satu di sini ya, R kemudian Ki, setelah Ki itu ada T ya, berarti ya ini yang ketiga berarti T, setelah T kemudian P ini ya, P, habis P, baru yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah S gitu ya. Nah, yang sesuai dengan urutan ini yang mana? Oh, ternyata yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Cukup jelas ya untuk soal nomor 34. Nah, lanjut ke soal pilihan ganda yang terakhir yaitu nomor 35. Grafik yang menunjukkan kecenderungan
keelektronegatifan dari unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra adalah, oke, nah di sini saya tampilkan untuk tabel periodiknya. Nah, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ini merupakan unsur dalam golongan 2A ya, di sini ya dia ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nomor atomnya, yaitu ini 4, 12, 20, 38. Berarti semakin ke bawah di sini semakin besar kan ya, semakin besar. Maka nomor atomnya di sini semakin besar. Nah, kalian ingat ya, bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah keelektronegatifan itu semakin kecil ya, semakin kecil. Berarti kan dari atas ke bawah itu semakin kecil ya. Berarti di sini dengan bertambahnya nomor atom, maka keelektronegatifan semakin kecil. Berarti jawabannya ini adalah ini ya, grafik yang menunjukkan hubungan tersebut adalah yang A gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal uraian. Nah, untuk soal uraian nomor 36 di sini ada bacaan ya, bacaannya ini silakan kalian baca terlebih dahulu. Saya beri waktu sekitar 10 detik lah ya, bisa lah ya. Nanti bisa kalian berhentikan dulu videonya, kemudian dibaca dulu gitu ya. Oke, nah inilah adalah lanjutannya. Nah, sekarang langsung saja ke soalnya ya. Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, berikan tanda checklist pada pernyataan yang Anda setujui terkait hubungan pencemaran yang mengakibatkan perubahan iklim dengan pembakaran hidrokarbon dan tanda silang pada pernyataan yang Anda tidak setuju. Oke, coba kita lihat yang A. Gas-gas emisi akibat pencemaran udara mengakibatkan cahaya matahari yang masuk ke bumi itu terperangkap sehingga dapat berdampak pada gunung es yang mencair. Ini benar ya. Oke, kemudian ya, ini salah ya. Sebagai bentuk upaya mengurangi pencemaran udara akibat gas-gas yang berbahaya, maka kita dapat menggunakan bahan bakar dengan tambahan timbal di dalamnya. Oh, justru ini timbal itu kan malah merugikan ya. Berarti ini dia salah ya ini ya. Kemudian yang pernyataan yang C, mengembangkan hutan hujan tropis sebagai solusi pencemaran yang berakibat dengan perubahan iklim yang ekstrim. Oke, ini bisa ya. Kemudian yang D, salah satu dampak perubahan iklim adalah ketersediaan air bersih yang melimpah atau bahkan menyebabkan kelebihan jumlah debit air laut. Salah satu dampak perubahan iklim adalah ketersediaan bersih yang melimpah atau bahkan menyebabkan kelebihan jumlah debit air laut. Kalau misalkan perubahan iklim itu iklimnya berubah gitu, malah justru ketersediaan air bersih ini malah justru berkurang ya. Berarti ini salah ya. Ini salah ya. Oke. Ya. Oke, baik. Itu untuk pembahasan nomor 36, lanjut ke nomor 37. Ya, di sini soal nomor 37 adalah sebutkan 3 prinsip green chemistry beserta contoh penerapannya. Nah, di sini akan saya tampilkan ada 12 prinsip kimia hijau ya. Silakan bisa kalian nanti pilih mana yang sekiranya kalian mudah, kalian pilih 3. Nah, misalnya di sini saya pilih yang desain produk yang mudah terurai. Nah, ini contoh penerapannya yaitu mendesain plastik dari tepung singkong sehingga mudah terurai gitu ya. Kalian kan sudah ketahui bahwa plastik itu sangat sulit sekali terurai. Nah, prinsip kimia hijau yaitu desain produk yang mudah terurai ini dia akan mendesain plastik dari tepung singkong sehingga plastiknya itu akan mudah terurai sehingga lingkungan itu menjadi lebih ini ya, lebih terlindungi gitu ya. Kemudian saya pilih lagi untuk yang gunakan bahan baku terbarukan ya, yaitu di sini untuk penerapannya bisa menggunakan sel surya sebagai sumber energi ramah lingkungan yang terbarukan. Dan yang terakhir saya pilih yang penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Nah, penerapannya adalah dengan menggunakan CO2 cair sebagai pelarut yang aman gitu ya. Ini untuk pembahasan nomor 37 saya kira cukup jelas, langsung lanjut ke nomor 38. Di sini diminta untuk menentukan nama senyawa berikut. Yang A ya, yang A. Oke, nah untuk menentukan nama senyawa kalian harus terlebih dahulu tahu ion yang tersusun itu apa. Nah di sini yang HgCN ya HgCN ini tersusun dari apa sih? Tersusun dari Hg plus ya Hg plus ya Hg plus Hg plus dan juga Cn min ya, di mana Hg kan muatannya di sini 1 ya, raksa 1, Cn min itu adalah sianida. Ya, ini adalah jawaban yang A gitu ya. Jadi namanya adalah raksa 1 sianida boleh atau merkuri 1 sianida itu juga boleh. Kemudian yang B di sini yang O4
2 kali. Nah, ya, ini dia tersusun dari apa sih? Tersusun dari PB2 plus ya dan PO, karena kan ini disilangkan kan ya, PO4 3 min. Apa untuk menyebutkan muatannya di sini 2 kalian sebutkan. PO4 3 min itu adalah fosfat. Berarti namanya adalah timbal 2 fosfat untuk yang B. Kemudian untuk yang 2 kali dia tersusun dari Ba2 plus dan juga OH ya, barium OH min itu apa muatannya ya, karena yang C Ba ya itu merupakan ini ya tidak perlu ya karena dia senyawa ion ya di sini ya. Dan dia juga apa namanya tidak perlu ya dituliskan ya. Oke, nah baik itu untuk pembahasan soal nomor 38 ya. Jadi yang A itu adalah raksasa 1 sianida, yang B timbal 2 fosfat, yang C adalah barium hidroksida. Lanjut ke soal nomor 39 ya. Di sini dia ada tabel di mana ada poin ini ya ilmuwan, kemudian kelebihan dan kelemahan. Nah, pernyataan yang tepat untuk melengkapi tabel yang masih kosong di atas adalah, oke, di sini yang masih kosong itu ada A, B, C ya. Untuk yang A di sini dia merupakan kelebihan dari teori atom Thomson. Nah, kalian sudah mengetahui ya bahwa kelebihan dari teori atom Thomson itu adalah dapat menemukan partikel subatomik yang lebih kecil dari atom ya, yaitu adalah elektron. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B ini merupakan kelemahan dari teori atom Thomson. Nah, kelemahannya adalah si Thomson ini tidak bisa menjelaskan susunan dari elektron. Itu ya, poinnya adalah itu. Kemudian yang C ini merupakan kelebihan dari teori Niels Bohr. Di mana kelebihan dari teori Niels Bohr itu adalah dia ya membuktikan ini ya, jadi dia itu dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke inti atom dengan membuktikan keberadaan orbit atau lintasan stasioner untuk elektron mengelilingi inti atom itu ya. Jadi itu kelebihan dari teori Niels Bohr gitu ya. Itu untuk jawaban nomor 39 dan terakhir ini adalah soal nomor 40 ya. Nah, soal terakhir dalam uraian dan juga merupakan soal terakhir dalam latihan soal PAS kali ini ya. Perhatikan tabel sistem periodik berikut ini. Unsur-unsur dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, F, G gitu ya. Nah, posisinya adalah sebagai berikut. Nah, unsur-unsur dengan jari-jari atom terpanjang adalah, nah kalian harus ingat prinsipnya di mana jari-jari atom itu semakin ke bawah itu semakin besar, semakin ke kanan itu semakin kecil ya. Maka di sini untuk jari-jari atom yang paling besar ya, paling besar itu adalah unsur F gitu kan ya. Oke, kemudian unsur dengan keelektronegatifan terbesar itu adalah ya, kalian harus ingat bahwa pada prinsipnya keelektronegatifan itu dari atas ke bawah itu semakin kecil ya, kemudian dari kiri ke kanan itu semakin besar. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Kenapa jawabannya bukan yang E? Karena E ini merupakan golongan 8A. Golongan 8A itu tidak memiliki nilai keelektronegatifan gitu ya. Berarti jawabannya untuk soal nomor 40 itu adalah F dan juga D gitu ya. Semoga untuk pembahasan kali ini bisa dipahami dan cukup jelas serta dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jika memang video ini bermanfaat, silahkan bisa tekan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga yang belum subscribe, minta tolong ya untuk kalian tekan subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Gitu ya, agar channel ini tetap membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Baik, terima kasih. Semoga PAS-nya besok bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengerjakan serta mendapatkan nilai yang maksimal. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.